Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi. Bagian A. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan strategi KPK. Yang pertama, visi. Visi KPK yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Dan selanjutnya, misi KPK. Misi KPK yaitu sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Ya, selanjutnya yaitu strategi KPK. Strategi KPK ada 3. Yang pertama, jangka pendek. Jangka pendek adalah strategi yang segera dapat memberi manfaat, meliputi penindakan, membangun nilai etika, membangun sistem pengendalian terhadap lembaga pemerintahan agar bisa menjadi lebih efisien dan profesional. Yang kedua yaitu jangka menengah, yaitu strategi yang secara sistematis dapat mencegah tindakan pidana korupsi, meliputi kegiatan membangun proses perbankan, pengangguran, pengadaan dan infrastruktur informasi di instansi pemerintahan yang mendorong efisiensi dan efektivitas, memotivasi terciptanya kepemimpinan yang efisien dan efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pemerintahan. Yang terakhir yaitu jangka panjang. Jangka panjang dapat mengubah persepsi dan budaya masyarakat. Aktivitas membangun dan mendidik masyarakat untuk menangkal korupsi yang terjadi di lingkungannya, membangun tata pemerintahan yang baik, dan membangun sistem kepegawaian yang baik. Bagian B. Kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Tugas KPK yang pertama ialah koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ialah supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga ialah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggara negara pemerintahan. Dari kelima tugas KPK yang tadi saya sebutkan, berikut ini merupakan wewenang KPK. Dalam tugas yang pertamanya, sebagai koordinator, KPK berwenang mengkoordinasikan dan menentukan sistem pelaporan dalam setiap kegiatan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Di tugas keduanya sebagai supervisi, wewenang KPK di sini mengawasi setiap instansi yang berkaitan dengan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Di tugas ketiganya sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut, wewenang KPK di sini adalah melakukan penyadapan atau segala hal yang membantu dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Di tugas keempatnya sebagai pencegah, wewenang KPK di sini ialah melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan, dan juga menyelenggarakan program asosiasi-asosiasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Di tugas kelimanya, sebagai monitor, wewenang KPK di sini ialah melakukan pengkajian dan melaporkan hasil kajiannya kepada ketua lembaga atau pimpinan lembaga, dan juga melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. Kewajiban KPK yang pertama ialah melindungi para saksi atau orang yang memberikan keterangan kepada kasus tindak pidana korupsi. Yang kedua ialah memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan. Yang ketiga ialah membuat laporan tahunan dan melaporkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, menegakkan sumpah jabatan. Yang kelima, menjalankan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab berdasarkan asas-asas yang ada di dalam pasal 5. Selanjutnya,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang susunan organisasi KPK. Susunan organisasi KPK terdiri atas pimpinan KPK. Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang bekerja secara kolektif dan menjadi penanggung jawab tertinggi dalam KPK. Pimpinan KPK memiliki tugas yaitu: pertama, memimpin KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menyiapkan kebijakan nasional dan kebijaksanaan umum yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan kepala bidang, kepala sekretariat, kepala subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Penasehat KPK. Tim Penasehat KPK memiliki tugas yaitu membantu pimpinan dalam menyiapkan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tugas tim penasehat KPK yang lain yaitu membantu pimpinan dalam menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, serta membantu pimpinan KPK dalam membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Deputi Bidang Pencegahan. Deputi Bidang Pencegahan bertugas untuk melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Deputi Bidang Pencegahan KPK meliputi Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Negara, Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, serta Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Deputi Bidang Penindakan. Deputi Bidang Penindakan memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan hukum lain yang mengenai tindakan korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan KPK. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Deputi Bidang Penindakan dibantu oleh Sekretariat Deputi Bidang Penindakan, Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penuntutan. Deputi Bidang Informasi dan Data memiliki tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi yang mendukung kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi serta melakukan monitor terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Informasi dan Data dibantu oleh Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data, Direktorat Pengolahan Informasi dan Data, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, serta Direktorat Monitor. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat memiliki tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di bawah KPK dan memproses pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dibantu oleh Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal serta Pengaduan Masyarakat. Yang terakhir ialah Sekretariat Jenderal KPK. Sekretariat Jenderal KPK bertugas mengakomodasi perencanaan, pembinaan, pengendalian, administrasi, dan sumber daya di lingkungan KPK. Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPK terdapat 3 biro, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, serta Biro Sumber Daya Manusia atau SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah dari jurusan akuntansi, prodi D3 akuntansi. D. Kode etik pimpinan KPK. Pimpinan KPK menempati posisi strategis dalam menentukan arah sekaligus mewujudkan visi, misi, rencana strategis serta memastikan terlaksanakannya
tugas dan kewajiban KPK. Oleh karenanya, diperlukan kode etik tersendiri bagi mereka agar dapat menjadi teladan bagi bawahannya dan menjadi landasan komitmen mereka untuk bekerja demi lembaga, negara, dan bangsa. Nilai-nilai dasar yang harus dianut pemimpin KPK dalam menjalankan tugasnya. 1. Terbuka, transparan, baik dalam pergaulan internal dan eksternal. 2. Kebersamaan, yaitu melaksanakan tugas memimpin KPK secara kolektif. 3. Berani, yakni mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan atau tidak populis demi kepentingan jangka panjang KPK dan negara. 4. Integritas, yaitu mewujudkan perilaku yang bermartabat. 5. Tangguh, artinya tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Yang terakhir, 6. Unggul, artinya selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kepribadiannya. Dalam kode etik ini, pemimpin KPK memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama yang diyakininya. 2. Taat terhadap aturan hukum dan etika. 3. Menggunakan sumber daya publik secara efisiensi, efektif, dan tepat. 4. Tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati. 5. Menarik garis tegas tentang apa yang patut, layak, dan pantas dilakukan dengan apa yang tidak patut, tidak layak, dan tidak pantas dilakukan. 6. Tampil ketika keputusan sulit harus diambil. 7. Tidak berpihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. 8. Berani menghadapi konsekuensi keputusan. 9. Tidak berhenti belajar dan mendengar. 10. Mampu bertindak tegas tanpa beban. Sejalan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan pemimpin KPK, dilarang: yang pertama, menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, menerima imbalan yang bernilai uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan misi KPK. Yang ketiga, meminta kepada atau menerima bantuan dari siapapun dalam bentuk apapun yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan KPK. Keempat, bermain golf dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sekecil apapun. Pelanggaran terhadap isi kode etik pemimpin KPK dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Antasari Ashar merupakan salah satu contoh dari pimpinan yang telah melanggar kode etik pimpinan KPK. Di antaranya, tidak mampu menahan diri dari godaan dan bermain golf dengan pihak-pihak yang diduga akan memengaruhi tugasnya sebagai pimpinan KPK, sehingga setelah diduga melakukan pembunuhan terhadap Nasaruddin dan bermain api dengan Lani, istri Siri Nasaruddin, oleh KPK, ia diberhentikan sementara atau dibebas tugaskan dari kedudukannya sebagai pimpinan KPK. Ini merupakan bukti betapa hebatnya lembaga KPK yang secara konsisten menerapkan aturan meskipun harus memakan korban anggota atau pimpinannya sendiri. Dan hal ini tidak terjadi pada lembaga negara atau instansi lainnya di negara lain. Selain Antasari, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samatrianto, Wakil Ketua KPK yang membidangi penindakan sebagai tersangka, Polri menetapkan keduanya sebagai tersangka karena dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pencekalan terhadap pengusaha Anggoro Wijoyo dan pencegahan dan pencabutan pencegahan larangan keluar negeri terhadap pengusaha Joko S. Chandra
sehingga sedikit banyak tugas pemimpin KPK menjadi terganggu karena dari 5 pemimpin tinggal 2 orang saja yang harus menjalankan tugas berat KPK, meskipun akhirnya dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. Namun kriminalisasi terhadap 2 dari 4 orang wakil ketua KPK menyebabkan tugas dan kewajiban KPK untuk memberantas korupsi dari negeri kleptokrasi ini menjadi terhambat. Berikut ini dikemukakan beberapa kasus atau tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat yang berhasil diungkap dan diajukan ke meja pengadilan oleh KPK. Yang pertama, Mulyana Wirakusumo, anggota KPU periode 1999 sampai 2004. Mulyana Wirakusumo telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam 2 kasus yang sama namun berbeda. Kapasitas yang pertama adalah melakukan penyuapan kepada auditor investigatif Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan yang kedua, melakukan korupsi pengadaan kotak suara pemilihan umum. Akibat perbuatannya, Mulyana divonis hukuman 2 tahun 7 bulan penjara karena terbukti melakukan penyuapan kepada auditor investigatif BPK dan dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan karena terbukti melakukan korupsi. Dalam pengadaan kotak suara pemilu, dibukukannya Mulyana ini menjadi titik awal diseretnya anggota-anggota KPU lainnya, seperti Nazaruddin Samsudin, Rusadi Kantapvira, dan Dimara, Ahmad Rojadi, Bambang Budiarjo, Safrey Yuzak, dan Hamdani Amin yang telah merampok harta negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, Said Agil Hussein Al-Munawar adalah mantan Menteri Kesehatan yang divonis 2 tahun 3 bulan penjara atas kesalahannya menyalahgunakan kewenangan dalam kasus alat kesehatan karena penunjukan langsung rekanan dan pengajuan usulan anggaran tambahan senilai 463 miliar pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus hukumannya menjadi 4 tahun penjara. Yang keempat, Taufik Muharram adalah mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga yang disangka KPK atas suap yang dilakukan sebesar 3,2 miliar untuk pemenang tender PT DGI dengan anggaran pembangunan 200 miliar. Selain Antasari, Chandra M. Hamzah, dan Bibit Samatrianto, wakil ketua KPK yang membidangi penindakan sebagai tersangka, Polri menetapkan keduanya sebagai tersangka karena dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pencekalan terhadap pengusaha Anggoro Wijojo dan pencegahan dan pencabutan pencegahan larangan ke luar negeri terhadap pengusaha Joko S. Chandra, sehingga sedikit banyak tugas pemimpin KPK menjadi terganggu karena dari 5 pemimpin tinggal 2 orang saja yang harus menjalankan tugas berat KPK, meskipun akhirnya dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. Namun kriminalisasi terhadap 2 dari 4 orang wakil ketua KPK menyebabkan tugas dan kewajiban KPK untuk memberantas korupsi dari negeri kleptokrasi ini menjadi terhambat. Sejalan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan pemimpin KPK, dilarang yang pertama, menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, menerima imbalan yang bernilai uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan misi KPK. Yang ketiga, meminta kepada atau menerima bantuan dari siapapun dalam bentuk apapun yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan KPK.
Keempat, bermain golf dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sekecil apapun. Pelanggaran terhadap isi kode etik pemimpin KPK dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Antasari Ashar merupakan salah satu contoh dari pimpinan yang telah melanggar kode etik pimpinan KPK. Di antaranya, tidak mampu menahan diri dari godaan dan bermain golf dengan pihak-pihak yang diduga akan memengaruhi tugasnya sebagai pimpinan KPK, sehingga setelah diduga melakukan pembunuhan terhadap Nasaruddin dan bermain api dengan Lani, istri Siri Nasaruddin, oleh KPK, ia diberhentikan sementara atau dibebas tugaskan dari kedudukannya sebagai pimpinan KPK. Ini merupakan bukti betapa hebatnya lembaga KPK yang secara konsisten menerapkan aturan meskipun harus memakan korban anggota atau pimpinannya sendiri. Dan hal ini tidak terjadi pada lembaga negara atau instansi lainnya di negara lain. 17. Menahan diri terhadap godaan yang berpotensi memengaruhi substansi keputusan. 18. Memberitahuan kepada pemimpin lainnya mengenai pertemuan dengan pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan, baik sendiri ataupun bersama, baik dalam hubungan dengan tugas maupun tidak. 19. Menolak dibayari makan, biaya akomodasi, dan bentuk kesenangan lainnya oleh atau dari siapapun. 20. Independensi dalam penampilan fisik antara lain diwujudkan dalam bentuk tidak menunjukkan kedekatan dengan siapapun di depan publik. 21. Membatasi pertemuan di depan publik seperti di hotel, restoran, atau lobi kantor, atau hotel, atau di ruang publik lainnya. Yang terakhir, memberitahukan kepada pemimpin yang lain mengenai keluarga, kawan, dan pihak-pihak lain yang secara intensif masih berkomunikasi. 7. Tidak berpihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. 8. Berani menghadapi konsekuensi keputusan. 9. Tidak berhenti belajar dan mendengar. 10. Mampu bertindak tegas tanpa beban. 11. Meningkatkan kinerja yang berkualitas. 12. Menanggalkan kebiasaan kelembapan masa lalu yang negatif. 13. Meninggalkan sifat aroganisme individu dan sektoral. 14. Mengidentifikasi setiap benturan kepentingan yang timbul atau kepentingan benturan yang akan timbul dan memberitahukan kepada pimpinan lainnya sesegera mungkin. 15. Memberikan komitmen dan loyalitas kepada KPK di atas komitmen dan loyalitas kepada teman sejawat. 16. Mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Dalam kode etik ini, pemimpin KPK memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama yang diyakininya. 2. Taat terhadap aturan hukum dan etika. 3. Menggunakan sumber daya publik secara efisiensi, efektif, dan tepat. 4. Tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati. 5. Menarik garis tegas tentang apa yang patut, layak, dan pantas dilakukan dengan apa yang tidak patut, tidak layak, dan tidak pantas dilakukan. 6. Tampil ketika keputusan sulit harus diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah dari jurusan akuntansi, prodi D3 akuntansi. D. Kode etik pimpinan KPK. Pimpinan KPK menempati posisi strategis dalam menentukan arah sekaligus mewujudkan visi, misi, rencana strategis.
serta memastikan terlaksanakannya tugas dan kewajiban KPK. Oleh karenanya, diperlukan kode etik tersendiri bagi mereka agar dapat menjadi teladan bagi bawahannya dan menjadi landasan komitmen mereka untuk bekerja demi lembaga, negara, dan bangsa. Nilai-nilai dasar yang harus dianut pemimpin KPK dalam menjalankan tugasnya. 1. Terbuka, transparan, baik dalam pergaulan internal dan eksternal. 2. Kebersamaan, yaitu melaksanakan tugas memimpin KPK secara kolektif. 3. Berani, yakni mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan atau tidak populis demi kepentingan jangka panjang KPK dan negara. 4. Integritas, yaitu mewujudkan perilaku yang bermartabat. 5. Tangguh, artinya tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Yang terakhir, 6. Unggul, artinya selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kepribadiannya. Ya, kasus ke-6 yaitu melibatkan Bambang Guritno. Bambang Guritno adalah Bupati Semarang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Atas kesalahan Bambang Guritno, hakim memvonisnya dengan hukuman penjara 2 tahun dipotong masa tahanan, denda sebanyak 50 juta, dan subsidiar 3 bulan. Dan harus mengganti kerugian negara sebesar 321 juta. Pada kasus 7 yang melibatkan Taufik Hidayat, Samsul Arifin, Samsul Komar, Mahyani Diris, Hayatus Solihin, dan Sayuti Enggo. Taufik Hidayat, yaitu Ketua DPRD Banjarmasin, bersama 5 orang terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi atas pembayaran premi asuransi pribadi menggunakan dana APBD dari pos tak terduga. Akibat dari perbuatan korupsi berjamaah tersebut, negara dirugikan sebanyak 7,9 miliar. Untungnya dari tangan terdakwa berhasil dikumpulkan uang sebesar 4,6 miliar yang dapat dikembalikan kepada negara. Meskipun demikian, Taufik dan jamaahnya dijatuhi hukum penjara setahun oleh pengadilan negeri setempat. Selain itu, mereka didenda sebesar 25 juta per orang. Selanjutnya, kasus yang menimpa Prabowo Sutojo. Pada tanggal 22 April 2003, Hakim Jakarta Pusat memvonis Prabowo Sutojo berupa hukuman 4 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dana reboisasi hutan tanaman industri seluas 50.000 hektar yang dibangunnya di Kalimantan. Nilainya mencapai 100 miliar. Atas kesalahannya, Prabowo diganjar hukuman penjara 4 tahun, tambah membayar denda sebanyak 30 juta. Kasus 9 yang menimpa Harini Wijotso. Harini Wijotso dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap 5 pegawai Mahkamah Agung, yaitu Ponowaluyo, Sudi Ahmad, Sriyadi, Malampagi Sinuhaji, dan Soehartoyo. Harini Wijotso menyuap mereka sebanyak 5 miliar. Uang tersebut berasal dari Prabowo Sutojo. Hari ini dinyatakan secara sah bersalah dan atas kesalahannya tersebut, hari ini dijatuhkan 4 tahun penjara dan denda 150 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan. Yang ke-10 yaitu Rusdiharjo dan Arihken Tarigan Rusdiharjo. Mereka adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Sedangkan Arihken adalah mantan Kepala Bidang Imigrasi KBRI Kuala Lumpur. Mereka berdua didakwa bersengkongkol melakukan tindakan pungli dalam pengurusan keimigrasian WNI semenjak tahun 2004.
Uang sisa dari pembayaran pengurusan surat keimigrasian tidak disetor ke negara, tetapi digunakan oleh dua orang tersebut. Menurut pengaturan Ahrikan, dari hasil pungli tersebut, setidaknya Rusdi Harjo dapat mengantongi uang sebesar 100 juta per bulan. Majelis hakim menyatakan bahwa keduanya terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Atas kesalahannya tersebut, Rusdi Harjo dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, denda 100 juta, subsidiar 2 bulan kurungan, dan wajib membayar uang pengganti sebesar 815,6 juta. Sementara itu, Ahrikan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda 200 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 6,95 miliar. Wow. Rohimin Dahuri. Rohimin Dahuri merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 sampai 2004. Ia ditahan karena terbukti secara sah telah melakukan pungutan tidak sah selama kepemimpinannya. Dana tidak sah tersebut dikumpulkan melalui 2 rekening Departemen Kelautan dan Perikanan sebesar 31 miliar, yakni 12 miliar dipungut dari internal Departemen Kelautan dan Perikanan dan 19,7 miliar dari pihak eksternal. Atas kesalahannya, Rohimin Dahuri dijatuhi hukuman penjara 7 tahun. Selanjutnya yaitu Hendi Budoro, yaitu mantan Bupati Kendal. Mantan Bupati Kendal ini dihukum penjara selama 7 tahun karena terbukti melakukan korupsi APBD Kabupaten Kendal tahun 2003 sampai 2005 yang merugikan keuangan negara. Selain di penjara, Hendi juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 13 miliar. Selanjutnya yaitu Miranda Gultom. Miranda Gultom atau nama lengkapnya adalah Miranda Suarai Gultom, adalah mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang juga guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Miranda yang ditahan KPK dan dijadikan tersangka sejak 26 Januari 2012 diduga turut membantu Nunun Nurbaiti menyuap sejumlah anggota parlemen dengan travelers cheki. Tujuannya adalah agar Miranda terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Nunun sendiri telah dinyatakan terbukti bersalah dan divonis hakim dengan hukuman penjara 2,5 tahun. Selanjutnya yaitu Satono. Satono adalah Bupati Lampung Timur nonaktif yang divonis hakim 15 tahun penjara. Pelaku dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur sebesar 119 miliar. Selain dihukum penjara, Satono juga diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta dan 6 bulan kurungan dan uang pengganti 10 miliar. Selanjutnya, Mohtar Muhammad. Mohtar Muhammad merupakan mantan wali kota Bekasi oleh Mahkamah Agung Majelis Kasasi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara sehingga harus mendekam di Hotel Prodeo selama 6 tahun. Atas kesalahannya, Mohtar juga diwajibkan membayar denda 300 juta dan 6 bulan kurungan bila denda tersebut tidak dibayar. Selain itu, Mohtar diwajibkan pula membayar uang pengganti sebesar 639 juta. Kasus M. Yeni, Ketua DPRD yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembelian aksesoris dan perawatan mobil pribadi yang menggelapkan uang sebesar 609 juta yang menghantarkan M. Yeni masuk ke dalam penjara. Kasus Sumarmo, Wali Kota Semarang yang disangka telah melakukan penyuapan atas anggota DPR demi melancarkan pembicaraan APBD tahun 2012. Kasus Waode Nurhayati merupakan politikus dari Partai Amanat Nasional yang dituntut 14 tahun penjara dikarenakan telah menerima suap dari Fat Arafik, Ketua Partai Golkar, yang telah melakukan pencucian uang sebesar 50,5 M.
kasus Muhammad Nasaruddin yang merupakan mantan bendahara umum Partai Demokrat atas kasus penyuapan Wisma Atlet sehingga mendapatkan tuntutan sebesar 4 tahun 10 bulan penjara serta denda 200 juta. Kasus Angelina Sonda merupakan anggota fraksi Partai Demokrat yang dijatuhi tuntutan sebesar 4,5 tahun penjara karena diduga menerima suap atas Wisma Atlet SEA Games. Kasus Lukman Abbas yang merupakan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau yang dituntut 8 tahun penjara serta denda 300 juta atas kasus tindak pidana korupsi yang ia lakukan.